biar nggak lupa. Harusnya dari tadi sih di record, jadi yang nggak masuk Zoom, kasihan ya kan, ibu nggak memaksakan harus Zoom, makanya ibu diselang-seling gitu kan. Cuman kalau misalkan ibu cuma ngasih apa namanya materi-materi di classroom, kumahannya sanes watir. Ya kabayang hidup komputer teu aya, bade muka, ieu juga kumaha pibite gitu kan, ari aya pakai Zoom walaupun kalian nggak punya komputer. Gitu kan. Pernah Zoom sareng si ibu misalkan, walaupun nggak paham gitu kan, jadi untuk blank teuing gitu mah. Soalnya komputer kan beda, nggak kayak matematika. Kalau matematika atau bahasa Indonesia sok kerjakeun gitu kan. Itu tugasna. Nah, kalau komputer kan prakteknya hidup kan kebanyakan walaupun punya komputer di rumah, kalau nggak dikasih contoh kan boleh bingung, itu klik naon, itu kumaha dan sebagainya. Jika hidup punya HP pertama kali mungkin kumaha mencetna, bapak ajarkan, mama ajarkan seperti itu. Jadi ibu, mohon maaf mungkin buat pelajaran ibu, si ibu mah Google Classroom, Zoom ngajahat kota abi gitu kan. Mohon maaf. Soalnya nggak mungkin kan komputer cuma dibaca gitu kan, tapi harus dipraktekkan. Jika HP mau mungkin dianggurkan gitu kan. Oke, sudah partisipan, kita lanjut. Ibu share screen. Kita lanjutkan ke yang tadi sebentar lama. Nah, ini share screen. Nah, ini tos ketinggalan udah terlihat tampilan Microsoft Visual Basic-nya. Punya Ibu? Microsoft Visual Studio-nya. Sekarang lihat, Chan. Udah, Bu. Oke, Ibu naruh WT kan kadang kalau misalkan kuotanya kecil atau sebagainya, kadang kan lambat ya kan, ketinggalina atau di jalanan pakai bentuk proses. Nah, ini tampilan form kita. Kalau tadi aplikasi konsol, kalau ini aplikasi form, jadi window form atau Visual Basic Form kalau yang tadi konsol. Bedanya kalau misalkan konsol ya buat aplikasi, bukan bikin aplikasi, kami buat belajar saya hidup kan, pengguna awal PB, jadi diajar kok inget-inget coding gitu kan, ngemut coding. Coding itu sintak kode program, kode juga itu kieu, kode gitu. Kalau misalkan ini form yang ini buat yang udah paham jadi ini berarti ini nama ini yang pertama ini data siswa. Nah, ini ya namanya datasiswa.vb. Nah, ini tabel yang pertama, datasiswa.vb. Tuh, tinggal lihat. Nah, ini di sini ada yang namanya toolbox. Tinggal lihat di pinggir hidup toolbox. Nah, lihat. Tinggali. Nah, ini toolbox. Ini fungsinya buat nanti kalian sapertos diajari mana maksudnya Corel atau CorelDRAW atau apa sih satu lagi, saya beri nyawar pokoknya emot, tapi saya dibilang itu kan bading ada mau garis, klik iya garis kadiekeun, bading ada mau checkbox kadiekeun, bading ada mau button kadiekeun. Kalau ini gini, kalau misalkan ada Corel, bading ada gambar naon kadiekeun gitu kan. Ini pointernya kalau mau balik lagi ini juga sama. Terus diajar kan Corel. Pacan, kita sebenarnya ya. Cuma bedanya Corel mah kalau ngegambar, nah atau buat gambar, kalau ini buat apa namanya, bikin aplikasi gitu kan. Jadi saya gambar desain baju, desain apa enggak, kalau ini atau desain program. Checkbox data siswa, kita buat latihan pertama ini. Kita pakai mohon itu apa namanya audionya. Nah, kita data siswa ini yang kita butuhkan. Yang pertama mungkin nama siswa, terus kelas, kita tulis nama siswa dulu. Nah, kalau mau nulis di sini tulisan nama siswa atau judul di sini, kalian perlu yang namanya label. Nah, cari di sini di toolbox label. Label ada di mana ya label? Nah, ini udah ketemu label. Ada di grup common control. Nah, di sini termasuk pointer, button, checkbox,
Kedlist box, combo box, dan seterusnya. Data yang picker itu buat tanggal. Nah, ini label. Kita klik satu kali. Nah, kalau udah klik, lihat udah kursor berubah tanda, ada angka A sama plus, kita di sini taruh. Klik aja langsung. Ini label. Nah, ini kan label 1. Nah, kita mau nuliskan misalkan judul data siswa SMA Informatika Ciamis misalkan. Nah, di sini kalian masuk ke sebelah apa ini namanya kanan. Tinggal itu ayat tulisan properties nih, kursor Ibu. Terlihat nggak? Ya, terlihat Ya. Bu. Oke, nah ini di Betul. properties. Anmut, Nah, jangan di sini dihidup. ayat tulisan teks. Nah, ini kan teks label 1. Silahkan ganti ya, teks. Di sini lihat di atas lah. Tuh ada name, kalau name label gak usah diganti. Berarti kalau misalkan nanti mau buat apa namanya? Ini buat nanti kode program, oh si data siswa teh, judul data siswa teh name-nya label 1 gitu kan. Nah, tapi kalau mau ganti yang ini tulisan ini label 1 biar jadi judul, berarti di sini label 1. Diganti data siswa SMA Informatika Ciamis gitu. Ini kan belum terlihat, kedah di enter heula, enter satu kali. Nah, ini terlihat, lihat. Data siswa SMA Informatika Ciamis. Nah, kalau misalkan program aplikasi, silakan hidup. Kalau misalkan suatu saat kalian menjadi programmer, enak loh kalau jadi programmer, bayarannya mahal gitu kan. Jadi, tapi harus paham dulu apa yang namanya DFD, terus yang tadi kan sequence diagram dan seterusnya. Nantilah itu belajar pas hidup kuliah. Nah, ini data siswa SMA Informatika Ciamis berarti kan buat judul. Tidak aku judul seageng kieu gitu kan. Oh, maknya judul meni alit-aliting biasanya ini harus diperbesar atau di rada agengkeun gitu kan tulisannya. Nah, di sini di properties pokoknya segala macam kalau mau diganti kayak ini form ini mau diganti dihoyong diwarnaan di dia di properties. Data siswa ini pengen digedean tulisannya, pengen diperkecil, pengen dibold dan sebagainya. Di sini juga di properties. Dengan syarat diklik dulu, kalau diklik ini berarti yang muncul form gitu kan. Nih, form data siswa. Tapi kalau diklik tulisannya yang muncul propertiesnya, properties label 1. Paham artinya? Artes tuh. Hartos. Satu kali lagi, kalau misalkan kalian mau mengganti properties, kalau misalkan yang mau digantinya form, berarti diklik form. Nah, ini form data siswa. Tapi kalau mau diatur-atur ini apa namanya? Label 1 berarti diklik dulu labelnya. Labelnya 100 berarti diklik mana pada digentos. Kita ganti ini data siswa, kita ganti. Nah, di sini di grup properties kita cari yang namanya font. Nah, ini Microsoft Sans Serif 8,2 VT. Si tulisannya teh data siswa teh pakai Microsoft Sans Serif namanya 8,25 VT. Kita ganti. Nah, di sini ada tombol titik 3. Nah, kita klik. Tunggu. Nah, sampai kotak dialog fontnya muncul. Satu kali lagi. Nih, ada font. Kita ganti. Di sini ada kotak, tombol kotak titik 3 lah. Kita klik kiri ya kan. Dan gitu muncul kotak dialog font. Terus muncul Can kotak dialog font. Atas. Oke, nah di sini kalau mau diganti tulisan sama seperti di Word ya sebetulnya nama tuh. Soalnya kan aplikasi buatan Microsoft. Kalau mau diganti, oh yang tulisannya naon, sampai gentos, saya tinggal di sini diganti. Pengen tulisan apa? Misalkan apa ya? Cambria ini contoh. Ini mau pakai bold, pakai tebal, berarti klik font style-nya bold, jenis fontnya kita pakai Cambria. Size-nya, ini ukurannya kita saya mau pakai 12 atau 14 biar ada gede gitu. Kalau ini efeknya nggak usah. Kalau pakai garis bawah berarti pakai underline. Atau mau pakai strike out dan seterusnya. Kalau kita enggak ya nggak usah. Nah, ini klik OK aja. Kalau nggak jadi berarti cancel. Kalau jadi berarti OK. Ini script-nya udah jangan diganti. Klik OK. Nah, ini tampilan kita. Tinggal agengan perbesar. Nah, ini si pom ini bisa diperbesar, bisa diperkecil. Tuh, badai ngagengan sakumawet ya, Sa. Tinggal kumos lah yang mah ditarik-tarik dan seterusnya. Nih, tampilan nama label 1 atau tulisan data siswa SMA Informatika Ciamis sudah berubah. Nah, ini ukurannya tadi Cambria, stylenya board, ukurannya 14. Kalau di sini 14,25 pt gitu kan. Tadi kan kita klik 14 ya, lebih 25. Atasnya ini tampilan label 1.
Nah, sekarang gimana? Kalau misalkan program aplikasi biasanya kan pada bagus-bagus yang kalau anu nggak ada mana kumaha si programmer lah eta mah ek bikinna juga kumaha, ek warnana juga kumaha. Ya kumaha hayang programmer gitu kan. Nah, kita misalkan pakai SMM Pramedika kan identik dengan biru. Oh, si form ini form data siswa kita ganti dengan warna biru. Nah, di sini di mana? Berarti klik dulu formnya. Ini kan label. Berarti kita klik dulu formnya. Masuk lagi ke properties nih, properties di sini. Kita cari background color. Nah, ini background color. Kalau ini background image, nah tinggal no, terlihat ya. Kalau ini background image, kalau misalkan mau pakai foto boleh background image. Kalau pakai gambar berarti gini, pakai gambar, pakai warna berarti background color, diklik. Kita pakai warna aja, jangan dulu pakai gambar. Diklik. Nah, di sini lihat. Tuh, ada apa ya namanya? Kotak segi opat lah ya, diklik satu kali lagi. Tuh, lihat di sini ada custom, ada web, ada sistem. Terserah kalian tinggal mau pilih yang mana. Yang awalnya yang bawaan si Visual Basic-nya ini kan di sistem kontrol, pilihannya berarti putih gitu kan. Nah, kita mau ganti misalkan pengen jadi warna biru kan tadi ya. Mau di web boleh di sini. Kita cari biru. Biru yang mana misalkan. Atau mau custom boleh, custom di sini. Custom nggak ada yang suka warnanya, saya mau pengen web aja, boleh di sini. Biru SMM Informatika itu biru apa ya? Biru. Kita yang cerah aja deh, pakai biru aqua. Nah, ini. Tentunya informatika untuk biru itu apa lah ya. Ini contohnya. Nah, itu kertas. Itu kalau pakai warna. Segini aja dulu. Cara nambah warna, cara ganti tulisan. Ayo taraskeun teu. Kakuping teu ibu nyawer teh. Aku iping Bu. Kedengeran, Bu. Hah? Terus aya warnaan Kedengeran. Cuman tadi kita nggak ketinggalan, Bu. Ketinggalan. Yaudah, minggu Ini bikin orderan dulu bentar. orderan. Orderan pesanan makanan. Oh, alhamdulillah sambil usaha ya. Oke, mudah-mudahan usahanya suksesnya. Amin, Bu. Nya pokoknya mah mangga Vivi mah diajar salit-salit kudu saya di Google juga kan. Nah, ini tampilan data siswa kita. Sakieu we heula. Aya taraskeun teh istrina aya teh teh sareng isi. Ada, Bu. Ada alhamdulillah. Nah, ini tampilan. Nah, kalau kita mau nambah label lagi sebelum Ibu tutup ya kan satu kali lagi biar nggak penasaran nambah label di sini. Amal di dia. Klik satu kali. Nambah label lagi, klik lagi. Ini label 1, judul gitu kan. Ini label 2, label 3. Nah, ini label 1 misalkan label 2, maaf, label 2 misalkan mau dikasih nama, mau dikasih tulisan nama, berarti di sini di properties. Label 3 mau dikasih tulisan kelas, berarti di sini di properties. Nah, buat nanti si apa namanya nama misalkan Tutur Hati atau Jidan Firdaus atau Jidan apa dan sebagainya. Nah, di mana? Di sini hidup harus cari lagi yang namanya text box. Nih, diklik satu kali, klik di sini. Nah, ini text box. Nah, ini sebelum Ibu tutup, nantilah minggu depannya lagi kita lanjutkan apa namanya? Proyeknya yang ini Ibu nggak bakal ganti, jadi nanti minggu depan proyeknya masih data siswa SMM Informatika Ciamis. Nah, jadi tengah damel diulang, Ibu nanti insya Allah ya save, jadi dilanjutkan. Nah, kalau misalkan kita mau debug atau mau lihat eksekusi, lihat hasilnya seperti apa, sama seperti tadi di konsol. Kalau di sini kan tadi di konsol klik F5 ataupun klik ini juga sama. Start debugging diklik. Kita tunggu. Mohon maaf, ini masih aplikasi konsol gitu kan yang muncul. Kita close dulu atau stop debugging. Nah, mau pindah, tertinggal mau pindah gitu kan. Tadi kalau misalkan kita F5 pasti otomatis muncul yang tadi kan yang modul 1TA yang console application. Nah, kalau mau diganti, kalian klik project. Nah, di atas ada terlihat nggak tulisan project? Lihat ya. Nah, di bawah ada tulisan latihan 1 properties. Diklik satu kali. Nah, ini lihat di sini, assembly name, nominal latihan 1. Aplikasi tipenya tadi kan console application. Nah, sekarang kita ganti, ini startup object. Startupnya tadi kan modul 1 yang console aplikasi. Nah, sekarang kita ganti, biar si formnya muncul, kita ganti, klik satu kali. Oh, data siswa tadi kan tabelnya, formnya form data siswa kan, diklik satu kali.
Nah, udah diklik, di save all. Nah, ini save. Oh, belum di save dasarnya, cuang save lah. Kita save. Kita save project-nya udah latihan 1, kita kurung buka IPA dan IPS. Jadi biar kelihatan. IPA dan IPS. Nah, ini kita save-nya, ini kan Visual Basic 2020. Ini kan namanya lokasinya di sini kan, di itu Tiro Hayati, kita ganti, kita browse, ini kita browse. Kita ganti lokasi. Nah, kita ganti di apa ya? Kita cari di sini aja di PBNet. Di dokumen aja. Kita di dokumen, kita buat folder pelatihan VB. IPA dan IPS. Nah, kita di sini klik 2 kali seperti biasa. Oke lah, sebentar halangan. Nah, terus gitu, udah select folder. Nah, kita lokasinya udah disimpannya di user gigabyte dokumen latihan VB, IPA, dan IPS. Nah, udah selesai, kita klik save. Ini klik OK aja ya, langsung. Oh, alimen nganggo iya hilap. Jangan pakai kurung-kurungan. Klik save. Nah, alimen nganggo iya oge. Ya udah IPA, IPS aja gitu. Nah, udah tersimpan. Jadi jangan pakai simbol-simbol gitu kan, lupa. Jangan pakai simbol-simbol. Nah, kalau udah selesai kayak gini, udah selesai assembly name-nya udah latihan 1 IPA IPS, application type-nya udah konsol, start art-nya data siswa. Kita klik start debugging. Nah, ini latihan kita atau data siswa kita atau latihan kita yang kedua. Yang pertama kan ini yang belakang, console application, masih ikut-ikutan gitu kan, nggak apa-apa. Soalnya kita belum pakai kode program yang lain-lain. Kalau misalkan pengen nggak ikutan, harus tambah lagi kode program. Nah, ini mah udah sawios gitu kan. Dan masih sederhana. Nah, ini apa namanya? Data siswa exe-nya .exe-nya no. Kalau dikeluarkan di close si PB atau si apa namanya? Microsoft Studio-nya kita close. Nah, ini hasilnya. Kan tinggal mau ditulisan dan seterusnya. Sakit lah segini aja. Ngertos tuh? Ngerti, Bu. Oke. Nah, itu segini aja dulu bisa liar ya si Puyang. Nah, itu. Kalau mau nyoba nanti di lab. Oke, sok nyobian. Bilih acan ka install di lab. Ibu tuh udah nyuruh sing install ke Pak Undang, tapi bilih acan ka bujengeun. Suruh install heula PB-nya nya ke Pak Undang. Jangan ku hidup di situ ya. Badai ku hidup enggak. Jadi hidup ya sang install Visual Basic oke. Kalau misalkan belum terinstall, ke Pak Undang aja dulu atau ke Pak Agus Firdaus. Hoyong Pak Isakeun. Bilih tacan. Soalnya ibu teh kalem teh bahasa dintenna yang nyuruh tapi ya bisa sibuk mas soalnya kan baru lagi teh ayah sorry ibu teh gitu. Nah, kalau udah selesai mau masuk lagi ke sini boleh, berarti sini stop debugging, atau mau ke yang tadi juga boleh. Ibu stop debugging aja. Nah, ini tinggal di close. Nah, ini modul kita. Habis itu keanggok close wae. Kalau yang udah buka deh tinggal di sini double klik. Ini data siswa kan udah ke save di close. Pengen dibuka lagi double klik. Tuh. Sok kalau misalkan mau ke lab dipraktekkan boleh. Mangga kan tunggu Pak Undang sama Pak Agusnya. Terima kasih untuk hari ini. Ayo taruh sesuatu sebelum Ibu tutup. Ibu stop share dulu ya. Absen, Bu. Absennya, terus ngisi absen tacan anu di form. Ibu di share di GC di Google Classroom atas. Mohon, Bu. Oke, yang masuk itu kan absen umum gitu kan. Yang masuk ke Zoom ini setiap Ibu Zoom, insya Allah nanti dapat nilai plus. Dapat nilai plusnya nilai dari Ibu sama nilai yang pertama nilai dari Ibu meren, nilai nuka 2 hidup jadi bisa. Gitu kan, jadi bukan bisa, ya paham gitu kan. Visual Basic juga. Oke, terima kasih buat semuanya. Ibu kasih apresiasi banget buat yang udah masuk ke Zoom. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan, Ibu belepatan ngomong dan sebagainya. Suami gitu kan, kesesauran, jadi kadang belepotan. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat, tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Inti nama harus selalu happy. Bukan mas seri, nya bari gaduh artos bagian seri.
Itu biar si virus koroncenya cepet-cepet hilang dari dunia ini. Ya udah, Ibu tutup ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bilih badai lift. Warahmatullahi wabarakatuh.